Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fani Aprilia Putri dengan NIM 2001126023. Prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Baiklah, pada kesempatan video kali ini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Kepemimpinan kelas A yang diampu oleh Bapak Zulkarnain Esos MSI. Baiklah, pertanyaan yang pertama, apa yang Anda pahami tentang kepemimpinan? Kepemimpinan secara umum adalah sebuah kemampuan yang terdapat di dalam diri seseorang untuk bisa memengaruhi orang lain atau memandu pihak tertentu untuk mencapai tujuan. Sedangkan pemimpin dalam kamus KBBI adalah orang yang memimpin. Jadi, seorang pemimpin wajib memiliki kemampuan untuk memengaruhi atau memandu sekelompok orang atau pihak. Tujuan kepemimpinan. Yang pertama, mencapai tujuan kepemimpinan merupakan sebuah hal yang dibutuhkan dalam perusahaan atau kelompok supaya tujuan dapat tercapai. Tanpa adanya satu pun pihak berjiwa pemimpin, tujuan sulit untuk dicapai karena tidak ada sosok yang bisa dijadikan pegangan. Yang kedua, memotivasi orang lain. Tujuan lain dari kepemimpinan adalah untuk memotivasi orang lain agar bisa melakukan sebuah hal dengan baik dan memaksimalkan kemampuan. Bila tidak ada sosok pemimpin, banyak orang yang akan mengalami demotivasi karena mereka tidak terpacu akan sesuatu atau tidak merasa memiliki kewajiban untuk melakukan hal tertentu. Macam-macam gaya kepemimpinan. Yang pertama itu kepemimpinan autokratis. Pemimpin dengan kepemimpinan autokratis merupakan pemimpin yang dominan dalam berbagai tindakan dan juga keputusan yang diambil. Kekuasaan pemimpin sangat mutlak dan hampir tidak ada celah untuk para bawahan memberikan masukan. Gaya kepemimpinan ini biasa hadir dalam organisasi militer di mana kekuasaan pemimpin amat mutlak serta adanya pemisahan tegas antara atasan juga bawahan. Yang kedua itu kepemimpinan birokrasi. Kepemimpinan birokrasi biasanya diterapkan dalam kantor pemerintahan atau perusahaan besar yang sudah memiliki budaya kuat mengakar sejak lama. Gaya kepemimpinan birokrasi mengatur berbagai macam hal secara sistematis. Ada aturan-aturan yang sudah ditetapkan untuk urusan-urusan tertentu, sehingga dalam konteks ini, bawahan tidak punya ruang untuk mendobraknya dan harus mengikuti regulasi yang ada. Kepemimpinan yang ketiga, kepemimpinan partisipatif. Gaya kepemimpinan yang satu ini memberikan ruang bagi bawahan untuk berpartisipasi lebih dalam pembuatan sebuah keputusan. Pendapatan bawahan didengarkan tentu bila memberikan pandangan baru dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Hubungan yang terjalin antara atasan dan juga bawahan sangat bersahabat serta hangat dan tidak ada suasana otoriter. Gaya kepemimpinan yang satu ini sangat cocok diterapkan di perusahaan-perusahaan rintisan atau organisasi nirlaba. Yang keempat, kepemimpinan delegatif. Pada gaya kepemimpinan delegatif, para bawahan diberikan kebebasan oleh para pemimpin. Maka dari itu, bawahan punya ruang untuk melakukan hal-hal sesuai dengan keyakinan mereka dan mampu mengambil keputusan sendiri. Namun, kepemimpinan delegatif ini hanya bisa diterapkan apabila para bawahan sudah cukup matang dalam mengambil keputusan, karena jika tidak, para bawahan akan mengambil keputusan yang salah. Pertanyaan yang kedua, jelaskan perbedaan mendasar antara kepemimpinan dan manajemen.
Ada 3 hal yang mendasari perbedaan antara manajemen dan kepemimpinan. Yang pertama, manajemen terkait dengan perencanaan dan anggaran, sementara kepemimpinan terkait dengan memberikan arah. Yang kedua, manajemen terkait dengan pengorganisasian dan staffing, sedangkan kepemimpinan terkait dengan menselaraskan orang. Yang terakhir, manajemen menghadirkan kontrol dan pemecahan masalah, sementara kepemimpinan menghadirkan motivasi. Nomor 3, saya akan menjelaskan secara ringkas materi kelompok saya, yaitu kelompok 1, tentang kepemimpinan dan kesadaran diri. Kepemimpinan dan kesadaran diri. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan yang diselenggarakan dalam kelompok dalam upaya mereka untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Pengertian kesadaran diri. Kesadaran diri adalah kemampuan seseorang untuk bisa mengenali serta menginspirasi dirinya sendiri yang secara umum mencakup akan kelebihan, kekurangan motivasi, kepercayaan dan emosional, serta kemampuan dalam mengenali dirinya sendiri. Mulai dari emosi, potensi, perasaan, hingga menyadari akan perilakunya. Kesadaran diri terbagi menjadi 2. Yang pertama, internal self-awareness. Yang kedua, external self-awareness. Cara menumbuhkan kesadaran diri. Yang pertama itu memberanikan diri keluar dari zona nyaman. Yang kedua, menciptakan keharmonisan kebersamaan dalam bekerja. Yang ketiga, selalu ingin tahu. Yang keempat, bertukar pendapat dengan rekan kerja. Yang kelima, memberikan respon dan dukungan positif. Pentingnya kesadaran diri dalam kepemimpinan. Yang pertama, seorang pemimpin dapat melihat seberapa besar potensi yang dimiliki atau mengenali dirinya sendiri secara keseluruhan, baik kekurangan maupun kelebihan yang dimilikinya. Yang kedua, pemimpin dapat melahirkan pemikiran seseorang untuk melihat perspektif yang baru, yang bisa membuat seorang pemimpin memiliki pikiran yang terbuka, yang tidak memandang sesuatu dari pandangan negatif. Yang ketiga, seorang pemimpin bisa memiliki sifat yang optimis terhadap tantangan yang ada dengan melihat tanggung jawabnya sebagai pemimpin. Yang keempat, seorang pemimpin suka berempati dengan orang lain, yang mana dalam kepemimpinan seorang pemimpin harus bisa mengayomi dan mempengaruhi orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Yang kelima, seorang pemimpin bisa memahami emosi sehingga bisa mengendalikan emosi pada waktunya kondisi tertentu. Hanya itu yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.